Baik, selamat sore. Eh, kita bertemu lagi di dalam lanjutan perkuliahan kita untuk sejarah gereja di Sumatera Utara. Saya kira ini pertemuan kita yang ke-15 ya. Pertemuan ke-15 atau pertemuan ke-15. Ya. Nah, dalam pertemuan ke-15 ini tentu kita akan melanjutkan perjalanan kuliah kita. Topik yang akan kita bahas adalah sejarah dan berkembangnya gereja-gereja di luar HKBP di Sumatera Utara, yang nanti akan kita mulai dari GBKP, bukan gereja di Nias, lalu Karo, lalu mungkin Mentawai, lalu bila waktu kita cukup juga gereja Metodis. Nah, saya harap kita akan menyelesaikan 4 ini di dalam pertemuan kita hari ini. Dan saya ingatkan, saya mungkin akan menyampaikan kuliah sekitar 30 sampai 40 atau mungkin bisa juga 50 menit. Lalu kemudian seperti biasa kalian akan membuat catatan tentang kuliah ini. Setiap kuliah yang saya minta kalian akan membuat catatan sekitar 300 sampai 400 kata. Lalu mungkin ada tugas yang akan kita kerjakan demi memperlancar dan juga demi memperbaiki kualitas pemahaman kalian tentang sejarah gereja di Sumatera Utara. Dan akhirnya nanti saya akan memberikan petunjuk-petunjuk bagaimana kita melakukan ujian akhir semester kita dalam pembelajaran jarak jauh ini. Nah, segera saja kita akan mulai dengan perkembangan gereja atau sejarah berkembangnya kekristenan di Nias. Nah, pertama-tama yang mau saya katakan adalah perkembangan gereja di Nias itu hampir sama dengan perkembangan di gereja di Tanah Batak atau kekristenan di Tanah Batak. Dan juga badan sending yang memotori kerjaan penyebaran Injil atau usaha pekabaran Injil sama dengan gereja di Tanah Batak, yaitu dari sending RMG. Nah, sending RMG ini masuk mendahului dari masuknya pengaruh pemerintahan kolonial Belanda di Nias. Jadi sebelum ada pengaruh kolonial Belanda, misionaris dari RMG telah diutus untuk pergi ke Nias. Dan misionaris yang pertama yang diutus ke Nias yang berasal dari RMG adalah Denninger. Ya. Denninger inilah yang menjadi utusan RMG yang pertama untuk melakukan pekerjaan pekabaran Injil. Sama dengan beberapa penginjil-penginjil lain sebelumnya, Denninger datang ke Nias itu juga karena dia dipaksa keluar dari Kalimantan oleh karena terjadinya perang Hidayat di sana tahun 1859. Ya, 1859 keluar dari Kalimantan, lalu pergi ke Padang. Nah, di Padang Denninger sampai di sana dan kemudian dia bersama-sama dengan istrinya dan juga di sana dia diusir dari Kalimantan bersama dengan, kalau kalian masih ingat, yaitu Klamber ya. Nah, Klamber ini nanti salah seorang dari misionaris yang ikut rapat di Sipirok 1861 yang menjadi hari lahirnya gereja HKBP. Nah, di Padang karena ini bersisian dengan Sibolga, dari Sibolga ke Padang biasa orang berjalan naik kapal seperti itu, atau juga ada yang lewat darat, maka di sana dia bertemu dengan orang-orang Nias. Bertemu dengan orang-orang Nias di perantauan, dan dia berpikir bahwa
orang-orang Nias ini juga perlu untuk mendapatkan atau menerima kabar baik atau Injil yang dia sampaikan. Oleh karenanya dia memberitakan Injil kepada orang-orang Nias di perantauan, ya. Nias di perantauan, yaitu di Padang dan Sibolga. Karena untuk orang-orang Minang sendiri sulit, karena di sana sudah kadung ada gerakan Islamisasi di Padang. Jadi dia kemudian berusaha untuk membuat ada kumpulan, bahkan ingin mendirikan persekutuan atau gereja untuk orang-orang Nias yang di perantauan. Tetapi kemudian setelah dia mempergumulkan untuk melakukan itu, dia berpikir sebaiknya dia lebih bagus berangkat ke Nias saja. Lebih bagus dia melakukan usaha pekabaran Injil langsung ke intinya, sehingga pada tanggal 27 September ya, 27 September 1865 ya, dia tiba di Nias. Dia tiba di Nias 28 September 1865, dan nanti tanggal 27 September 1865 ini akan dijadikan oleh BNKP sebagai hari lahirnya. Tapi itu nanti ya, BNKP. Lihatlah dalam sejarah gereja, kemudian kita melihat bukti bahwa kedatangan misionaris bisa juga dijadikan sebagai alasan untuk sebagai hari lahirnya satu sinode gereja. Nah, di Nias dia berusaha melakukan pengabaran Injil dengan baik sekali, dengan luar biasa melakukannya, meskipun dia mengalami banyak hambatan di sana. Nah, hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh Denninger? Kita akan melihat bahwa ternyata Denninger di sana mengalami hambatan. Yang pertama, di daerah-daerah Nias itu adalah tempat bersarangnya penyakit malaria. Jadi itu menjadi kendala bagi Denninger untuk melakukan pemberitaan Injil. Yang kedua, suku-suku di Nias juga memiliki keunikan, karena ternyata suku-suku di Nias itu adalah keluarga-keluarga yang mandiri, yang keluarga-keluarga yang hampir tidak berhubungan dengan satu sama lain. Mereka masing-masing ya mandiri lah. Misalnya kalau di Tanah Batak kan ada kumpulan marga, misalnya Silai Sabungan, ada marganya Tambunan, ada marganya Silalahi atau marga Naiborhu, misalnya seperti itu, dan itu masih disebut serumpun. Maka di Nias itu tidak ada. Jadi misalnya kalau Lauli itu ya nggak ada hubungan dengan Gulo tidak ada hubungan dengan Waru, jadi tidak ada yang serumpun, mereka berdiri sendiri-sendiri. Oleh karenanya kampung mereka pun berdiri sendiri-sendiri dan sama sekali tidak ada hubungannya. Dan itu menyebabkan pekabaran Injil agak sulit dilakukan di dalam kelompok-kelompok suku. Nah, yang ketiga, keadaan geografis di Nias juga sangat menyulitkan sekali. Jadi jangan bayangkan Nias yang seperti hari ini. Artinya Nias yang dulu itu yang betul-betul adalah daerah hutan, pegunungan, yang akses ke sana juga sangat sulit sekali, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi di hutan juga masih banyak orang-orang yang jahat. Jadi bahkan kalau dia perginya juga lewat laut misalnya, laut juga sering mengalami ombak yang besar, sehingga dia sangat mengalami kendala untuk melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah yang lain. Yang berikutnya, bukan itu saja, tantangan juga diterima dari apa yang disebut dengan suku-suku pengayu yang banyak di hutan-hutan itu. Dan itu adalah suku yang dikenal sebagai suku pemenggal kepala. Jadi mereka sungguh harus berhati-hati ketika melewati hutan-hutan untuk ke tempat penginjilan yang baru. Berikutnya ada lagi dalam kehidupan sosial. Mungkin kalian tahu dan pernah dengar ceritanya apa yang disebut dengan Bropo. Bropo itu bukan Bropo, maksud saya Borpo, ya. Nah, Borpo itu adalah sinamot lah, mas kawin. Kita tahu perkawinan di sana sangat terkendala oleh karena sinamot atau mas kawin yang sangat besar yang harus dibayarkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan bila Borpo itu belum bisa dibayar, maka itu akan menjadi hutang seumur hidup dari pihak laki-laki, pihak menantu kepada pihak perempuan yang harus dibayarkan. Nah, itu menimbulkan dampak sosial yang kurang baik.
Maka hari ini kalau kita pergi ke daerah-daerah di pedesaan di Nias, di sana masih banyak wanita-wanita yang ya tidak menikah, mungkin perawan tua lah istilah untuk kita, karena kesulitan dari pihak laki-laki untuk membayarkan borpo, sehingga ini juga menjadi satu kendala bagi mereka di Nias. Nah, itulah beberapa kendala yang dialami oleh Dedinger. Tetapi meskipun demikian, pada tahun 1874 pada waktu perayaan Paskah, Dedinger berhasil melakukan pembaptisan. Jadi pembaptisan itu di Nias tahun 1874 pada waktu perayaan Paskah ada 25 orang yang dibaptis menjadi Kristen hasil dari pelayanan oleh Dedinger. Bahkan setelah 25 tahun setelah kedatangan Dedinger, itu artinya 1890, maka sudah ada orang Nias yang menjadi Kristen sekira 706 orang. Ya, 706 orang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dedinger dalam kurun waktu hampir 25 tahun, ada 706 orang, dan ini terdiri dari 3 jemaat. Nah, dan juga di dalam kurun waktu 25 tahun pertama ini, para misionaris juga melakukan usaha-usaha perluasan untuk membangun para sarana-sarana bagaimana mereka bisa melakukan penginjilan atau usaha pengabaran Injil lebih efektif. Nah, usaha-usaha yang mereka lakukan itu misalnya mereka sudah mengajak orang Nias itu untuk belajar dan diajar dan ikut aktif terlibat di dalam usaha pekabaran Injil. Dan salah satu tokoh lokal yang mereka rekrut adalah seorang kepala kampung yang bernama Ama Mandrana. Ya, Ama Mandrana ini. Nah, inilah tokoh pertama dari tokoh lokal kampung yang ikut menjadi pemberita Injil di Nias hasil dari pengajaran dari para misionaris yang datang ke sana. Lalu kemudian pada tahun 1882 mereka sudah mendirikan lembaga pendidikan guru, dan juga mereka melahirkan beberapa guru-guru yang berasal dari orang-orang lokal, dan juga mengangkat beberapa orang lokal menjadi penatua di gereja-gereja itu untuk membantu mereka. Dan mereka juga sudah mengajar, gereja itu sudah mulai mandiri untuk membiayai biaya pelayanan mereka sendiri, dan memang Dedinger dan kawan-kawan mempersiapkan secara sungguh-sungguh BNKP bisa dimandirikan dengan cepat. Lalu kemudian ada juga misionaris yang terkenal yang datang ke sana yang melanjutkan pekerjaan Dedinger, yaitu Sunderman, yang hari ini kita namanya diabadikan menjadi sekolah tinggi teologi di sana. Jadi kalau kita punya STT HKBP, BNKP itu punya STT Sunderman. Dan kalau kalian masih ingat, Bapak bekas ketua kita, Victor Tinambunan, itu pernah menjadi dosen yang diperbantukan ke STT Sunderman yang ditugaskan oleh HKBP untuk menolong pelayanan di sana. Dan katanya si William itu lahir di sana, makanya dikasih nama Sunderman. Entah benar atau enggak seperti itu ya, tapi itu hanya sekitar kilas balik saja ya. Nah, kemudian mereka juga, Sunderman ini melakukan penerjemahan Alkitab, buku-buku rohani ke dalam bahasa Nias dengan bantuan Ama Mandrana tadi, sehingga lebih cepat tersosialisasi seperti itu. Berikutnya, kekristenan di Nias 50 tahun setelah usaha pekabaran Injil. Jadi kalau 50 tahun dari 1865, mungkin sekitar tahun 1905 lah ya, 1905 atau 1915 ya, 1915. Orang Nias yang ada di sana sudah mencapai 20.000 orang. Ya, 20.000. Nah, 20.000 orang. Jadi waktu itu bahkan belum mencakup seluruh Nias, tetapi masih Nias Tengah dan Nias Barat yang kita kenal dengan Gunung Stoli sekarang ini, itu Nias Tengah. Nah, lalu kemudian mulai terjadi lagi
perkembangan dan puncaknya mulai tahun 1916 sudah ada sejenis KKR dan pembaptisan massal, dan hebatnya itu dilakukan oleh orang lokal yang bernama Pilemon. Ya. Nah, tapi kalau orang Nias menyebutnya Pilemo. Ya, seperti yang kita tahu, konsonan di huruf akhir selalu hilang. Jadi Pilemon ini mereka kenal sebagai Pilemo, dari desa Humene. Jadi dia adalah seorang evangelis yang sudah dilatih oleh para misionaris. Dia melakukan pekabaran Injil dari daerah satu ke daerah yang lain. Dia menjadi imam, menjadi gembala, bahkan hidupnya juga bisa menjadi teladan bagi orang-orang Nias, dan itu membuat orang Nias berduyun-duyun mengikuti dia. Jadi kalau kita ingat cerita, dia kira-kiranya seperti Yohanes Pembaptis lah, melakukan pembaptisan massal di satu-satu tempat di daerah-daerah yang dilakukan oleh Pilemo ini dan kawan-kawannya. Dan Pilemo kemudian dengan setia menggembalakan mereka, bahkan katanya dia pun melakukan penggembalaan secara pribadi kepada orang-orang, mendoakan secara pribadi, dan itu orang banyak bertobat, melakukan pengampunan dosa, sehingga dia dikenal dengan orang yang disebut sebagai Pangesa Dodo. Nah, jadi Pangesa Dodo ini dalam bahasa Indonesia artinya pengampunan, panesa, penghapusan dodo, dosa. Nah, jadi dia disebut dengan tukang Pangesa Dodo. Nah, tetapi cilakanya setelah Pilemon dan kawan-kawan melakukan praktek-praktek itu, ada juga orang-orang lokal yang mencoba meniru Pilemo melakukan Pangesa Dodo, tetapi justru menyelewengkannya. Nah, jadi para Pangesa Dodo ini menjadi kalau kita katakan nabi-nabi palsu, evangelis palsu yang melakukan praktek-praktek Pangesa Dodo seperti yang dilakukan oleh Pilemo, tetapi meminta bayaran. Bahkan juga ada yang kira-kira berpraktek ya seperti dukun lah, seperti itu. Tetapi ini membuat juga orang-orang Nias itu sendiri pada akhirnya merasa dibohongi. Tetapi meskipun seperti itu, 1915 ada 20.000 orang, 1929 kira-kira 14 tahun setelahnya, orang Nias yang menjadi Kristen sudah ada 85.000 orang. Ya, 85.000 orang. Jadi peningkatannya sangat signifikan sekali. Nah, peningkatan yang signifikan itu pada akhirnya membentuk mereka berhasrat untuk mendirikan satu sinode gereja, dan tahun 1936 terbentuklah sinode gereja BNKP, Banua Niha Keriso Protestan. 1936 berdirilah gereja BNKP secara sinode. Tapi meskipun mereka sudah berdiri secara sinode, tetapi sama seperti HKBP, mereka belum sepenuhnya mandiri karena kepemimpinan gereja masih juga dipegang oleh para misionaris-misionaris dari RMG. Barulah kemudian setelah mereka juga mengalami peristiwa yang sama dengan HKBP, yang kita kenal dengan peristiwa 10 Mei 1940, dipicu oleh kekalahan Jerman pada Perang Dunia Kedua, maka para orang-orang Jerman termasuk para misionaris ditangkap, dipenjarakan dan dipulangkan dari Indonesia. Nah, pada saat itulah kemudian Belanda masuk dan mengambil hampir semua aset-aset RMG termasuk gereja untuk ada di bawah kekuasaan mereka. Nah, jadi mulai tahun 1940 hadirlah BNZ untuk menggantikan RMG di dalam usaha pekabaran Injil di Nias. Tetapi hal ini sepenuhnya, BNZ ini tidak sepenuhnya diterima oleh BNKP, dan itu membuat mereka juga pada akhirnya sama seperti gereja HKBP berusaha untuk terus mandiri, sehingga ketika BNZ ingin mengambil alih mereka dari RMG, BNKP menolak. Pada tahun 1940 mereka mengadakan sinode, dan di sanalah terpilih
pendeta Nias, orang Nias terpilih menjadi eporus mereka yang pertama yang memimpin selama 15 tahun, yaitu pendeta pendeta Atepona Harepa ya, atau Fona Harepa. Nah, inilah yang menjadi orang Nias pertama yang menjadi eporus di BNKP. Dan sama seperti HKBP, ketika itu juga pendeta Kasirait menjadi eporus tahun 1939. Disitulah orang Nias memimpin. Dan struktur gereja BNKP hampir sama dengan gereja HKBP. Dan karena memang kita sama-sama dari RMG, cuma perbedaannya pemakaian istilah. Saya juga kurang tahu mana yang benar, tetapi peristilahan untuk gereja BNKP dan HKBP itu berbeda di dalam penamaan lembaga kegerejaannya. Misalnya kalau di HKBP kita mengenal apa yang disebut dengan distrik, resort, dan jemaat ya, dan satu distrik itu adalah kumpulan dari beberapa resort, lalu satu resort itu kumpulan dari beberapa jemaat, rayon atau sektor gitu ya. Nah, tetapi kalau di BNKP terbalik, justru satu resort lah adalah kumpulan dari beberapa distrik. Lalu satu distrik itu adalah kumpulan dari beberapa sektor atau jemaat atau kuria atau rayon. Nah, memang kalau kita melihat mana yang benar, mana yang kurang benar, kita juga kurang mengerti. Mungkin salah seorang di antara kalian atau salah dua lah, seperti yang sering saya katakan, bisa menyelidikinya mana yang pas sebetulnya istilahnya, distrik ke resort atau resort ke distrik. Dan kalau kita mengingat misalnya istilah militer, memang resort dulu baru distrik. Misalnya kan ada Korem dulu, Komando Resort Militer. Baru di bawah Korem ada Kodim, Komando Distrik Militer. Baru ada Koramil, Komando Rayon Militer, ya kan? Nah, jadi kalau di kita distrik dulu baru resort, Kodim dulu baru Korem. Nah, itu ya butuh penyelidikan juga secara historis sebetulnya itu. Tapi itu enggak yang terpenting. Yang terpenting adalah setelah BNKP ini mandiri, mereka juga tidak lepas dari konflik sama seperti kita. Tahun 1946 terjadi perpecahan pertama. 1946 dengan berdirinya Sinode Amin. Ya, Sinode Amin di Nias bagian selatan atau Angowulo, Masehi, Idanoi, Niha, atau disebut dengan agama Masehi. Lalu kemudian 1950 ya, 1950 ada perpecahan kedua yang membentuk Sinode Gereja ONKP, Oraniha Keriso Protestan. Nah, jadi kedua perpecahan ini juga bukan alasan teologis dogmatis, tetapi justru sama seperti HKBP dan gereja-gereja lainnya, lebih kepada menyangkut persoalan kepemimpinan dan organisasi gereja. Jadi memang itu sudah menjadi pergumulan kita lama sekali. Nah, itulah tantangan yang terjadi dari dalam. Nah, tantangan yang terjadi dari luar gereja tahun 1950 juga, atau sebelum itu 1939, Gereja Katolik juga sudah mulai masuk ke Nias. Gereja Katolik juga sudah melakukan penginjilan di sana dan mereka buka gereja di sana. Juga gereja Advent juga masuk ke sana, mereka juga melakukan penginjilan dan mendirikan gereja, terutama di bagian daerah Nias Selatan. Di sana ada Katolik dan Nias yang Katolik dan Advent yang cukup berkembang di sana. Jadi boleh dikatakan mayoritas di sana memang Kristen, termasuk Katolik dan Advent. Nah, Muslim juga atau Islam juga memang pernah mencoba untuk melakukan invasi atau melakukan dakwah ke sana, tapi mereka kurang berhasil. Kenapa Muslim kurang berhasil? Nah, diduga karena di latar belakangi sosial budaya di mana orang Nias sangat menomorsatukan daging babi di dalam setiap acara budaya mereka. Jadi karena mereka semua sangat memakai daging babi dalam setiap kegiatan-kegiatan kebudayaan, ini menyulitkan Islam untuk melakukan penyebaran agama di sana. Dan memang itu terbukti. Saya tahun 2004
ketika ada tsunami di Nias. Saya pernah tinggal di sana 2,5 bulan setelah tsunami. Jadi seminggu setelah tsunami saya berangkat ke Nias dan saya tinggal di sana melayani selama 2,5 bulan bersama teman-teman para relawan yang lain. Dan di sana kita menggalang bantuan, membantu mereka juga, sekaligus juga melakukan PI, melakukan penginjilan, usaha pekabaran Injil ke daerah-daerah yang belum terjangkau, sekaligus mendoakan dan menyemangati mereka sebagai korban dari tsunami. Dan biasanya kita juga membawa sedikit bantuan, misalnya minyak goreng, ikan asin, atau ya apalah. Dan tetapi anehnya, setiap kita pergi ke kampung-kampung di sana, meskipun mereka sedang kesulitan seperti itu, justru kami selalu disambut dengan potong babi. Jadi babi itu dipotong dan ya seperti itu aja. Hanya direbus gede-gede, lalu makannya pun kita ya ambil potongan yang besar, dipotong pakai pisau atau apa. Olah dituluk-tuluk kok masuk itu cabai. Tuh kecap olah soni mah. Jadi meskipun dalam kesukaan mereka kalau dalam soal menyambut tamu dengan menghidangkan babi utuh itu mereka tetap lakukan. Nah, jadi mungkin itu yang membuat mereka sangat susah sekali kawan-kawan kita Muslim untuk melakukan penyebaran agamanya di sana. Nah, kemudian setelah perkembangan selanjutnya, Nias juga mendirikan pusat seminari, itulah yang kita sebut tadi itu dengan STT Sunderman. Lalu ada juga rumah sakit didirikan, mereka sebut rumah sakit Lukas. Lalu kalau sampai tahun 1980 ya, 1980 statistik gereja mereka BNKP ada di urutan pertama dengan jumlah jemaatnya kira-kira 250.000 orang. Ya, 250.000. Lalu kemudian ada ONKP dengan jumlah jemaatnya sekitar 35.000 ya, 35.000. Lalu ada Amin yang jemaatnya sekitar 14.000 orang ya. Lalu ada Katolik yang jumlah jemaatnya hampir 50.000 orang. Jadi hampir seluruh masyarakat di Nias itu mayoritas adalah Kristen. Nah, itulah kekristenan di Nias. Nah, kemudian di Nias juga dilakukan PI atau usaha pekabaran Injil ke daerah-daerah yang disebut dengan pulau-pulau batu. Nah, pulau-pulau batu ini adalah pulau-pulau yang ada di sekitar Kepulauan Nias. Jadi pulau-pulau kecil yang ada di sekitar Kepulauan Nias itu yang disebut dengan pulau-pulau batu. Nah, di sana juga dilakukan pekabaran Injil oleh para penginjil-penginjil. Cuman yang melakukan penginjilan di sana bukan RMG, tetapi adalah Belanda, BNZ, dan juga bukan BNZ, tetapi para orang-orang Belanda, misionaris Belanda yang beraliran Lutheran. Jadi ada yang disebut dengan PI Lutheri, ya, PI Lutheri. Nah, itu yang melakukan penginjilan di sana. Dan di sana sudah katanya sampai tahun 1980 sudah ada 15 jemaat yang kecil di sana sampai hari ini. Dan mungkin teman-teman di sana juga mau atau berhasrat untuk melakukan penelitian ke sana, ke pulau-pulau sambil mengembangkan kekristenan. Dan ingat di sana juga ada orang Nias yang sudah menjadi pendeta pertama dari sana justru orang Nias, yaitu pendeta Wao, ya, pendeta Wao, bukan pendeta Wao, ya, pendeta Wao, ya. Bahkan pendeta ini adalah lulusan dari seminari Sipoholon, sekolah pendeta HKBP yang ada di Sipoholon. Itulah yang melayani di Pulau-Pulau Batu itu, dan sekarang gerejanya masih ada di sana. Saya berharap kalian juga ada yang bisa ikut ke sana. Nah, itulah kuliah kita bagian yang pertama tentang BNKP atau sejarah berkembangnya kekristenan di Nias. Saya akan melanjutkan lagi dengan gereja Mentawai dan gereja GBKP, tetapi saya sengaja melakukannya di video terpisah supaya tidak terlalu panjang untuk kalian dengarkan, tetapi masih dalam satu pertemuan. Maka untuk BNKP, untuk Nias, saya akhiri sampai di sini dan kita akan melanjutkan kepada gereja Mentawai dan gereja Karo.